Di sebuah sudut kota, di antara suara kendaraan dan langkah orang-orang yang berlalu, ada cerita yang terus hidup tanpa banyak bicara. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Galang Saputra di program Sudut Kota. Di Sudut Kota kita mendengarkan cerita di mana tempat-tempat yang jarang disorot kita jelajahi dan kita mendengarkan cerita di baliknya. Hari ini saya berada di UMKM Ayam Goreng Sianme yang berada di lokasi Plantar 2 ya Pak Ceng? Ya. Oke. Nah, bersama langsung pemiliknya yaitu Bapak Ceng, tapi saya kerap memanggilnya Pak Ci. Halo Pak Ci, Halo. selamat sore, Selamat menjelang sore. malam ya Pak Ci hari ini sepertinya. Nah, Pak Ci, gimana kabarnya Pak Ci? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. waras. Oke Pak Ci, mungkin kita bakal langsung ngobrol-ngobrol Pak Ci. Oke. Di depannya udah ada ayam sih, sebenarnya agak menggiurkan nih. Iya, cuman belum ada nasinya nih. Betul. Pak Ci, kalau misalnya boleh tahu lebih dalam, ya kan Pak Ci, Mhm. kira-kira kalau kita mundur ke pertama kali Pak Ci buka ayam goreng Sianme nih, apa yang sebenarnya mendorong Pak Ci untuk mulai usaha ayam goreng? Kan ayam goreng banyak. Mhm. Nah, apa yang mendorong Pak Ci untuk membuka usaha ayam goreng? Ini dulu di tahun 2007 ya. 2007. Oke, 2007 itu awalnya kita buka kedai makan Tarempa tuh di Batu 9. Itu awalnya kita buka kedai makan Tarempa, menunya itu kita masih bingung ya. Bingung. Bingung menu kayak mie goreng, nasi goreng biasa ya. Nah, terus ada satu orang temen bilang, kita kayaknya harus tambah menu ayam penyet katanya. Dan saat itu kita belum paham nih ayam penyetnya apa benda Oh, kan. Bapak Ci belum tahu ya. Belum tahu apa benda. Ternyata kita rubah versinya. Kita belajar makan ayam penyet orang. Kita rasa di semua Oh. tenda. Kita icip-icip. Berarti Pak Ci riset juga. Ya, riset, kita icip-icip, terus kita buat versi kita sendiri. Jadi kalau kita buat versi kita, namanya jadi berubah lah, jadi ayam goreng. Ayam goreng. Nah, kalau bincang-bincang ayam goreng, kenapa namanya Sianme Pak Ci? Kok bahasanya kayak agak terdengar seperti bahasa orang-orang Chinese gitu? Ya, kebetulan. Ini bukan kebetulan, memang garis keturunan kita juga Oh, Tionghoa. Pak Ci ada garis keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa, dan saya bermarga di situ. Oh. Nah, Sianme ini artinya itu adalah bidadari yang cantik. Bidadari yang cantik. Kenapa ayam goreng ini diberi nama Sianme? Karena Sianme itu adalah anak perempuan saya satu-satunya. Oh, anak perempuan Pak Ci namanya Sianme. Namanya Sianme. Oh. Jadi ayam goreng ini mewakili anak perempuan saya yang satu ini. Oh begitu. Jadi nama Sianme itu mewakili nama anak perempuan Pak Ci. Ya, maka Bidadari lahirlah yang cantik. bidadari yang cantik. Maka lahirlah ayam goreng milik Sianme. Oh, gitu. Nah, soalnya banyak yang penasaran kan karena namanya tuh kok kayak Chinese gitu. Kirain yang jualnya orang Chinese atau gimana gitu Pak Betul, Ci. yang jualnya memang orang Cina, orang Tionghoa, gitu kan. Cuman anak yang punya juga namanya Huang Xianmei, juga nama Tionghoa kan. Nah, kebetulan kita langsung turun di daerah Plantar 2 yang notabene-nya yang di sini masyarakat lingkungannya Iya. juga tinggal dari suku etnis kita Ya, Tionghoa. betul, Tionghoa. Nah, sepertinya lebih mengena Mengena. jika kita mengangkat sebuah Oh, iya brand iya brand. yang ke Tionghoa-Tionghoaan gitu ya. Ya, kalau kita sedikit lihat- orientalis. Kalau kita lihat lokasinya ya Pak Ci. Ya. Kan akulturasinya kuat ya Pak Ci. Kuat ya. sekali. Ada masjid, terus Ya. ada kelenteng ya di situ Pak Ci. Ada ya. kelenteng. Gitu. Kemudian kan notabene, nah ayam penyet ini kan dari teman-teman kita dari Pulau Jawa. Oh, iya. Oke, sekarang kita bawa ke tanah Melayu, banyak sih ayam penyet yang asli datang dari Jawa misalnya. Nah, kita buat versi yang lebih orientalis sesuai dengan teritorinya Tanjung Pinang, kita nih. Betul. Nah, Yang gitu. cocok dengan lidah orang Melayu. Melayu dan Cina yang Cina, ada dekat betul. plantar-plantar nih. Betul. Ada alhamdulillah memang ngena. Benar. Gimana sih Pak Ci pendekatan dengan warga-warga di sini waktu di awal-awal susah nggak Pak Ci? Alhamdulillah sih tidak ada hambatan karena kebetulan secara
komunikasi kita bisa masuk. Dua bahasa kita pakai, Oh, gitu iya, kan. iya, Jadi Pak Ci, kalau betul-betul. kalau ama-ama, nyonya-nyonya, begitu dia kena bahasanya. Bahasa, Kalau yang iya. kita dagang ya sesuai dengan bahasa pelanggan, maka pelanggan akan mengenal. Betul. Katanya gitu ya. Berarti ada pendekatan linguistik nih. Jadi Ada melalui linguistik. bahasa ya Pak Ci ya. Ada Ada pendekatan pendekatan melalui linguistik. bahasa. Komunikasi Pak Ci juga oke sih. Pak Ci orangnya ramah. Semuanya kayaknya. Maksu istrinya juga ramah, abang juga ramah. Semuanya ramah di sini. Jadi ada pendekatan komunikasi ya Pak Ci. Ya. Nah, gimana sih Pak Ci mempertahankan cita rasa Pak Ci dari 2007 sampai sekarang? Oke. Masalah cita rasa sebenarnya kita tidak mempertahankan, tapi kita terus upgrade dengan Upgrade. inovasi. Oh. Kalau mempertahankan berarti kan menunya rasanya sama seperti itu ya. Pak Ci. Tapi dari tahun ke tahun kita terus melakukan inovasi sehingga rasa dan cita rasanya semakin khas dan semakin melekat gitu. Betul. Jadi ada upgrade bumbu, ada upgrade cara masak, ada. Kita terus belajar di situ. Berarti Pak Ci selalu melakukan revitalisasi nih terhadap brandnya supaya tetap eksis ya Pak Ci tahun ke Betul, tahun gitu. betul. Oke Pak Ci, gimana sih Pak Ci mempertahankan pelanggan supaya datang terus? Apakah Pak Ci ada trik tertentu atau gimana tuh Pak Ci? Sebenarnya kalau trik dagang semua orang punya ya. Ya. Tapi kalau secara kultur daerah kita, Kepri lah, Tanjung Pinang lah khususnya. Kalau untuk kita dagang makanan, itu sebenarnya ikatan emosinya itu secara psikologis by figure. Oke Pak Ci. Oke, by figure. Jadi mau rasanya kayak gimana pun kalau sudah kena, kalau figurnya diganti, sepertinya mereka juga akan pelan Pelan. gitu ya. Tapi berdasarkan analisa kita sekeluarga, pendekatan secara emosional kita itu nganggap pelanggan itu semuanya teman dan saudara. Oh gitu. Iya, Ya, jadi ya. kita komunikasinya enak, kita Betul, ngomongnya betul. enak, mereka kadang datang ke rumah, gitu kan? Jadi ada pendekatan emosi ya Pak Ci. Jadi Betul. lebih pelanggan berasa dihargai juga ya Pak Ci. Jadi teman gitu ya Itu Pak di Ci. sisi pelanggan mungkin Mungkin iya, ya, Pak mungkin Ci. iya. Tapi yang kita bangun adalah chemistry positifnya, chemistry positifnya gitu. Begitu. Soalnya dulu Maksu juga pernah bilang kawan Maksu tuh pelanggan-pelanggan Maksu gitu. Ya. Jadi tuh kayak berteman gitu Iya. sama Maksu, bercanda-bercanda bareng. Di balik tuh pelanggan adalah teman kita. Iya. Oh. Wah, kayak gitu. Pelanggan itu adalah teman kita. Berasa tuh kalau misalnya capek-capek pulang kuliah gitu tuh tanya-tanya apa bercanda sama Maksu tuh seru. Seru. Makasih banyak ya Pak Ci atas Sama-sama. bincang-bincang hari ini. Sama-sama. Walaupun agak gelap sedikit ya, ini udah Ah. menuju malam nih. Heeh. Tempatnya di belakang ya Pak Ci, ayam goreng Sean May. Ternyata ini gerobaknya makin kuning ya Pak Ci. Makin kuning. Cerah gitu ya. Semoga membawa rezeki yang lebih banyak lagi buat Pak Ci dan keluarga. Terima kasih Pak Ci bincang-bincangnya, ilmunya Sama-sama. tadi. Ternyata Pak Ci ini berjualan ini tidak hanya sekedar berjualan, tapi ada chemistry yang dibangun sama pembelinya, pelanggan, pembelinya. Terus Pak Ci juga selalu melakukan riset buat membangun dan selalu membuat brandingnya ini menjadi terus direvitalisasi, terus terbaru sehingga tidak termakan oleh zaman ya Pak Ci ya, diikutin oleh zaman juga. Satu trik untuk mempertahankan kita membuka diri untuk welcome terhadap kritikan. Welcome terhadap kita. Betul juga ya Pak Ci. Jadi setiap ada kritik kita coba analisa, jika ini perlu dan sangat penting kita perbaiki maka kita lakukan. itu membangun ya, kritik-kritik Ya, yang bisa membangun ya Pak Ci ya. kritik, ya, Jadi kritik. bisa lebih dilihat lagi Ya. untuk membangun. Oke. Oke. Mungkin sampai di sini aja ya Pak Ci Terima kasih. kita. Terima kasih Oke, banyak. jumpa lagi Ternyata ya. Pak Ci ini adalah orang yang sangat-sangat apa ya, berkesan ya hari ini. Ternyata Pak Ci wow sekali gitu untuk membangun sebuah branding yang memilih tempatnya aja bahkan di riset gitu ya. Jadi terima kasih banyak Pak Ci hari ini. Terima kasih. Salam dulu Pak Ci. Terima kasih banyak Pak Ci. Sama-sama. Dadah semuanya. Kembali lagi kita di episode selanjutnya. Ayo besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa Dari dariku sudut kota karena ini, kamu kita selalu belajar bahwa di balik wajan yang sederhana ada perjuangan besar yang layak untuk didengar. Besok kita pergi makan.